Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungi kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semua. Maka dari itu para pemirsa, alangkah lebih baiknya kita senantiasa mengingat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah dari Imam Abu Yazid Al-Bastami. Suatu saat Abu Yazid Al-Bastami hendak mengunjungi seorang ahli ibadah yang waktu itu beliau dikenal orang yang ahli ibadah. Beliau Abu Yazid Al-Bastami ingin bertemu kepada ahli ibadah itu. Ketika sampai ke rumahnya, beliau Abu Yazid Al-Bastami bertemu, dan waktu itu beliau Abu Yazid Al-Bastami melihat bahwa sang ahli ibadah itu entah apakah disengaja atau tidak meludahkan ke arah kiblat. Abu Yazid Al-Bastami terkejut dan berpikiran, aduh, orang yang terkenal ahli ibadahnya kok begitu ketika meludah saja mengarahkannya ke kiblat. Waktu itu begitu melihat perbuatan si ahli ibadah itu, akhirnya Abu Yazid Al-Bastami meninggalkannya dan tidak jadi melanjutkan ziarahnya atau pertemuannya kepada si ahli ibadah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sedikit kisah tadi mencerminkan atau menggambarkan bahwa Islam itu juga mengajarkan sebuah adab. Adab dalam bahasa Arabnya adab, sedangkan artinya dalam bahasa Indonesia yang bisa dikenal tata krama, dalam bahasa Jawanya, sedangkan bahasa Indonesia adalah kesopanan atau sopan santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la ayyu adiba ahadukum ibnahu khairun min ayyatasaddaqa bisa'i tu'amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang atau salah satu di antara engkau benar-benar mendidik anakmu itu lebih baik daripada memberikan sedekah meskipun satu stok makanan. Dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa mendidik anak dalam hal kesopanan, ketatakramanan itu sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah itu mengutamakan pendidikan adabnya daripada sedekah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya mengatur syariat-syariat belaka, tapi juga mengatur adab atau sopan santun dalam berhubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada semua makhluk. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, man la adabalahu ma'allahi wa ma'al khalqi la ilma lahu. Orang yang tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala maupun adab kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki tata krama terhadap Allah, tata krama terhadap makhluknya Allah juga manusia, itu dianggap tidak memiliki ilmu. Ilmu bersemayam di dalam akal kita. Kalau akal kita tidak penuhi dengan ilmu-ilmu hikmah
atau ilmu-ilmu kebijaksanaan, maka kita tidak bisa membedakan mana yang hak maupun mana yang batil. Seperti dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Jadi akal itu cahaya di dalam hati yang membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita menggunakan akal yang sehat, berarti kita bisa memilih dan memilah mana perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubungan dengan adab yang kita bahas hari ini, berarti hendaknya kita menggunakan akal kita. Apakah kira-kira itu layak kita laksanakan, layak bagi Allah maupun tidak? Maka dari itu, para pemirsa, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini kita bukan hanya melaksanakan ibadah-ibadah lahiriah, tapi juga disertai dengan ibadah-ibadah batiniyah, yaitu dengan adab-adab kita sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.